karena saya anak Pangkalan Berandan, saya sadar penilaian ini bukan camat yang terbaik, tetapi masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita, kembali lagi bersama kita lagi ya di SMA DP dalam program Cakap-Cakap Ahoy. Iya. Kali ini pemirsa kita mendatangkan seorang apa yang kita katakan ya, pemimpin masyarakat khususnya daerah Selepan. Siapa dia? Ini dia, Abang Iqbal. Assalamualaikum Bang Iqbal. Dan juga pemirsa, kali ini kita mengundang camat ini ya, susah payah ya, dari tahun ke tahun nih. Oh my god! Wow! Gayanya tahun ke tahun. Oh ya Bang Iqbal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Feradi. Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada Bang Iqbal karena menjadi camat terbaik se-Kabupaten Langkat. Dan akan mengikuti perlombaan di Tingkat provinsi. tingkat provinsi Bang ya. Luar biasa ya. Semoga dan kita doakan ya ke depan masuk final dan juara. Amin. Boleh diceritakan dong Bang perjalanan Abang nih dari karir awal hingga menjadi camat. Baik Pak Feradi. Hanya garis tangan sajalah yang menjadikan saya ini camat. Kalau awalnya saya kalau dibilang sekolah, ya nakal-nakal anak-anak sekolah lah. Kemudian dari sekolahnya SD 9, kemudian SMP Al-Wasliyah, SMA Aliyah Al-Wasliyah, kemudian kuliah di Pelita Bangsa. Itu saya kuliah itu 3 kali, di Udimed sekali. 3 kali. Lari, Pak. What? Kemudian 3 kali STIJN, lari. kemudian Pelita Bangsa. Itu bukan ada cabangnya di Pangkalan Berandan. Iya betul, ada cabangnya. Tapi orang tua yang terus motivasi, ayo kau harus kuliah. Aku tolonglah ya. Tolong ya. 1 tahun saja enggak. Tapi udah yang namanya kuliah di Pangkalan Berandan kadang masuk, kadang tidak. Itulah saya bilang jalur tangan tadi juga yang bagus tadi. Nasib juga yang bagus. Penghabisan saya mencoba mengetes PNS di Kabupaten Serdang Bedagi menjadi staf, kemudian pindah ke Kabupaten Langkat menjadi staf, kemudian menjadi kasubag, kemudian lurah, kemudian sekcam, dan terakhir ini camat. Saya sampai sekarang karena saya anak Pangkalan Berandan, saya sadar penilaian ini bukan camat yang terbaik, tetapi masyarakat yang menilai kami baik atau tidaknya. Saya hanya sadar, kami ini PNS atau ASN ini hanya pelayan masyarakat. Ya kalau dibilang baik, belum. Masih banyak di atas saya yang lebih baik kecamatan-kecamatan. Tetapi ini sudah satu petunjuk dan kewajiban kami sebagai camat untuk melaksanakan pelayanan ke masyarakat yang baik. Itu yang utama, dan saya perlu masukan dari masyarakat, perlu kritikan masyarakat. Saya siap, welcome. Siapapun mengkritik saya demi kebaikan kecamatan, insya Allah saya akan dengarkan. Kemudian Bang, ini kan perjalanan Abang kan sangat, kita katakan cukup jauh ya. Ada tingkatan-tingkatan. Motivasi Abang menjadi camatnya apa? Apakah dulu memang aku harus jadi camat nih? Ya, Gak ada kepikiran. Cuman ayah bilang, orang tua bilang, kalau kau gak berguna untuk masyarakat, bagus kau gak usah jadi camat. Makanya saya terus memberikan pelayanan ke masyarakat. Kadang-kadang ada sih masyarakat ini tidak puas lapor itu ke lurah, ke Kepling. Banyak saya menjemput bola ke bawah. Iya. Kenapa tidak mengikuti jejak macam Atunda Halipahudin, macam Abang da Adi Irwan, ya kan? Kan itu ustadz semua ya. Kenapa tidak mengikuti jejak mereka? Saya pun bingung gitu. Kalau
itulah saya bilang, saya itu masih ada yang namanya dunia saya masih terlalu lebih tinggi daripada akhirat saya. Mungkin hidayah itu belum timbul deh. Dan jalan mungkin udah ini suratan hidup saya. Tapi saya sadar dengan saya seperti ini, saya juga tidak boleh melupakan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai hamba Allah. Lanjut Bang, kendala apa yang paling sulit yang selalu Abang jumpai di masyarakat? Ya, kendala kita tentang bantuan-bantuan yang ada. Ya, kita paham hari ini ekonomi masyarakat cukup sulit. Banyak data-data masyarakat ini yang belum online. Apalagi masa COVID kemarin banyak bantuan dari pemerintah. Betul. Tetapi data mereka ada yang double data, ada yang belum online. Makanya saya membuat suatu ruang pengaduan masyarakat di kecamatan yang saya tugasi oleh PKSK, kemudian dari PKH dan dari Kasih Trantip. Jadi kami menerima laporan masyarakat, apa permasalahan yang ada di masyarakat. Iya. Silahkan, oh ini masalahnya ini belum update nih, kami bawa ke Catpil. Ini permasalahannya apa gitu, kami selesaikan. Kalau bisa diselesaikan di situ, kami selesaikan. Sehingga bantuan ini betul-betul sampai ke masyarakat. Dan saya masih bingung tentang masalah pendataan kita. Masih data, makanya sekarang, minggu yang lalu, kami rapat, saya minta kepada operator kelurahan dan desa, data ulang kembali. Data ulang kembali, jangan nanti yang kaya dapat. Saya pernah menjadi lurah. Saya pernah menghapus hampir 23 bantuan masyarakat, PKH. Mereka itu orang kaya. Ya. Karena data ini diambil apakah di tahun 2011 atau 2009, ini data diambil. Sehingga dulu ekonomi mereka mungkin dulu masih susah, dan sekarang menjadi kaya. Gitu. Nah, makanya ada salah satu pencabutan bantuan itu, kita melaksanakan rapat musyawarah kelurahan. Jadi punya hak lurah atau kades mencabut bantuan itu. Gak pantas orang yang punya ruko dapat bantuan. Gak pantas orang yang emasnya banyak dapat bantuan. Ada juga macam tetangga saya tuh Bang kan, ada mobilnya 1, kereta 2, HP banyak, dapat bantuan deh Bang. Iya. Itu daerah saya Bang. Iya. Keberanian masyarakat yang kurang. Kita banyak paham timur ini, ya udahlah. Padahal saya sudah ingatkan, foto rumahnya laporkan dan identitas yang pelapor akan kami sembunyikan. Foto rumahnya. Dan ingat, bantuan juga bukan melihat dari faktor rumah. Iya. Bisa jadi itu faktor rumah itu adalah rumah keturunan orang tuanya, tapi lihat kerjanya juga. Ada kategori dalam bantuan ini, ada beberapa kategori untuk dibantu. Ini yang sangat riskan saya rasa masalah bantuan. Kalau saya pribadi mengatakan, kalau kami di pemerintahan lebih baik ini nggak ada. Ya. Karena ini jadi bahan keributan. Tapi masyarakat juga butuh. Betul. Makanya ini yang saya minta kepada Kades Lurah, betul-betul. Jangan karena saudara itu dipilih. Jangan karena ini itu dipilih. Betul. Ini tolong jadi jaga. Karena pertanggungjawaban kita bukan dunia saja, tapi di akhirat. Itu aja. Itu ya, dengar kata Pak Camat. Jadi buat Pak Lurah nanti, Pak Kades, orang kaya kalian pilih, kalian masukin namanya. Nggak cubit Pak Camat sekarang. Oke. Ceritakan dong Bang, pengalaman Abang yang paling berharga atau bahagia lah ketika menjadi camat nih. Ada nggak pengalamannya kira-kira? Iya, pengalaman paling bahagia itu suatu permasalahan yang bisa kita selesaikan. Ada permasalahan mungkin bertahun-tahun, baik itu dari, saya benarnya pengalaman saya sewaktu di lurah. Ada kejadian keluarga yang ribut, hampir 10 tahun permasalahannya nggak selesai. Tetapi dengan pendekatan kami di kelurahan, dibantu oleh beberapa staf saya, mediasi dengan 4 kali pertemuan dengan pihak keluarga, akhirnya ini selesai. Ini suatu kepuasan batin, bukan
bukan uang membuat kita puas, tetapi menyelesaikan juga permasalahan Masalahnya. masyarakat itu suatu kepuasan batin. Lebih enak jadi sekcam atau camat, Bang? Ya, kalau mau tunjangan kinerja banyak ya camat. Camat ya. Mungkin camat dapat 5 juta, sekcam dapat 3 juta. 5 juta camat dapat, mungkin bisa keluar 3 juta. Sekcam 3 juta dapat, bisa bawa pulang semuanya gitu. Kalau camat belum tentu bisa bawa semuanya gitu. Lanjut, Bang. Ah, ini nih. Ini yang kita selalu melihat di Facebook ya. Abang apa nggak capek? Karena saya lihat nih di medsos ya, asal ada kegiatan sosial abang selalu ada. Asal ada bencana, abang paling cepat. Malam-malam, itu malam-malam waktu yang banjir kemarin tuh, Bang Ibal juga sudah muncul di sana. Kemudian acara semalam, lomba sampan pagi ya, ikut hadir. Siangnya, acara bola, langsung hadir tanpa diwakili. Malamnya ada acara langsung hadir. Kapan istirahatnya, Bang? Ya, baik. Saya hanya berdoa saja semoga saya sehat walafiat. Siapa suruh jadi camat? Itu ya. Ya, itulah resiko yang harus diterima, dan kita nggak usah munafik dengan tunjangan kinerja yang cukup besar dan cukup saya rasa udah luar biasa. Menjadi camat ini tunjangan kinerjanya luar biasa. Apa yang bisa kita buat di masyarakat? Masyarakat hanya bukan ada kegiatan itu pengen dihadiri. Suatu kepuasan mereka apabila ada seorang camat itu hadir, saya lihat. Ya kita aja dulu kalau buat acara, kalau camat itu hadir, Iya, betul. dihargain berarti Betul. acara kita. Kemudian kalau bencana, kadang-kadang di luar daripada yang kita schedulekan kegiatan gitu kan. Ya kadang-kadang saya langsung terima karena saya buka nomor HP saya itu ada di semua, dan saya asal kegiatan saya kasih pasti nomor HP ke masyarakat. Jadi apapun laporan masyarakat itu saya terima. Kadang-kadang tak sampai ini ke kita. Iya. Saya mati bola, sehingga nanti di kecamatan. Makanya itulah tadi saya bilang buka pelayanan tadi. Jadi kita dapat menerima laporan masyarakat. Kalau masalah banjir ini udah langganan. Kecamatan Selepan, ya kadang-kadang ya Pak Teradi nggak nentu malam gitu kan, harus turun gitu. Yang kadang-kadang bentrok juga sama orang rumah awak kadang-kadang. Itu dia. Jatahku ku ambil katanya. Yeah, boy. Tak kumpul keluarga ya. Kalau saya selalu ingat ke istri, kalau kau mau rezeki banyak, aku jadi ini. Kalau aku mau jadi rezekiku sedikit, aku jadi staff. Mau pilih mana? Pilihnya lah yang bagus tuh yang mana ya kan. Atau jatah yang berkurang silahkan. Kemudian Bang, ini kan kita kalau namanya camat ada rotasi-rotasi Bang ya. Kalau disuruh pilih, mau duduk di mana Bang? Babalan, Tanjung Pura, atau Bradan Barat? Ya, saya maunya masih di Selepan. Selepan Ya, karena saya masih kurang ilmu saya. Selepan ini juga suatu daerah-daerah yang banyak juga sumber permasalahan. Dan apabila pimpinan masih mempercayai saya masih mau di Selepan. Ini sebenarnya amanahnya Pak Teradi. Saya harus berada di Selepan, ya tergantung pimpinannya itu. Bagaimana Pak? Saya lebih mau di Kecamatan Selepan karena masih banyak PR saya di sini. Banyak yang program seperti program kotaku ini, pembangunan saya bilah ini yang saya harapkan daerah kumuh. Saya mau ada dulu. Ini di masa camat siapa? Pernah ada ketinggal, adalah kenang-kenangan kita. Iya, betul. Saya pengen ada kenangan saya di sini dulu. Dan belum ada apa-apa saya buat di Kecamatan Selepan. Kalau hanya sebuah kemenangan, bukan sebuah yang luar biasa, tapi bagaimana kami meningkatkan pelayanan kami. Sangat rendah hati camat kita ya, pemirsa. Kemudian Pak, dulu kan kemarin saya ada pernah dengar Pak Camat kita ini dulunya seorang petugas pengibar bendera dan 2 kali. Kok bisa Bang? Coba ceritakan dulu Bang. Baik, kalau saya cerita tentang Paskibra di tahun 2001
2001 saya pernah mengibarkan bendera anak pertama kecamatan Selepan ini dibentuk. Oh, pertama kali. Pertama kali itu tahun 2001 saya anak pertama di Selepan. Nah, kemudian di tahun 2010 pertama sekali kita 17 Agustus itu terkena di bulan Ramadan, bulan Iya, puasa. betul, Ya. betul. Kita memikirkan anak-anak yang sekolah bagaimana cara sistem mainnya, mungkin kami latihannya itu sore. Jadi tahun 2010 saya kembali lagi menjadi Danton di Kecamatan Selepan. Dan saya hampir meneteskan air mata sewaktu 17 ini Pak Brady. Oh, yang kemarin? Iya, kemarin. Dulu aku pernah ngibar di sini. Di lapangan ini dan posisinya di sini. Dan pada tahun ini aku berada di Depannya. gitu, melihat adik-adikku yang mengibarkan bendera. Rasanya kayak mana ya? Dulu aku di bawah, sekarang aku di atas gitu. Hampir meneteskan air mata sih, cuman tidak boleh pimpinan itu cengeng gitu Ya. aja nunjuk. Luar biasa ya pemirsa ya. Selama ini kan Pak Camat selalu dipuji sama orang-orang banyak nih karena keaktifannya. Kira-kira pernah nggak mendengarkan alah gitu kan cari muka aja, mungkin ada maunya tuh. Pernah Ya. nggak Pak Camat? Pernah juga. Saya ingat apa kata Bapak Bupati Langkat. Orang yang memuji di depan kita, hati-hati. Kalau kau memuji di depan dia, sama saja kau menolakkan orang itu ke dalam api neraka, jurang api neraka. Itu yang pesan Bapak Bupati Langkat. Jadi jangan kau kembalikan bal. Apabila kau dipuji, ucapkan alhamdulillah. Ini yang dibilang Bapak Bupati Langkat di Sahapandin, PLT. Aku kalau dipuji itu, aku balikkan. Aku takut tak sempat aku balikkan. Aku berdosa. Kan? Iya. Ya. Kritikan saya selalu terima. Tidak ada manusia yang sempurna. Banyak orang yang bilang, Kak, saya hanya bekerja saja, kritikan dari masyarakat, saya harus terima, itu resiko jabatan sudah. Mau dibilang orang caper, mau dibilang orang ini, enggak. Saya hanya bilang, apa yang menjadi kewajiban saya, selama kritikan itu membangun saya akan ubah. Tapi kalau memang kritikan itu menyudutkan saya nggak peduli gitu. Karena saya bukan kepala desa. Iya. Kepala desa itu dipilih oleh masyarakat. Betul. Saya nggak pernah takut karena yang saya buat ini kalau memang benar menurut hukum dan peraturan, saya akan laksanakan. Jadi saya nggak peduli apa yang dibilang orang begitu, begini. Ya udah. Yang penting yang saya lakukan benar menurut peraturan dan hukum. Itu saja. Ya. Mantap. Setuju ya. Nah, ini agak mendalam nih, Pak. Dulu kan pemirsa, Pak Camat kita nih waktu sekolah tadi baru dibilang tadi bandel. Jadi ketika Atuk Khalifahudin ke sekolah pasti menangani Pak Camat yang sedang bermasalah. Kalau Pak Adi berprestasi. Nah, pernah nggak nih kira-kira selama Pak Camat menjabat pernah nggak ada membuat suatu kesalahan terus Atuk Khalifah udah nih tahu dan memarahi Pak Camat? Iya. Pernah Juga. Pernah. Saya selalu dipantau orang tua. Saya dulu pertama kali lurah langsung menjadi tuan rumah MTQ kecamatan. Wah, ya. Pertama sekali. Baru duduk seminggu udah mau MTQ kecamatan. Sementara saya jadi tuan rumah. Bagaimana nih cari dananya? Kalau kita kan MTQ ini tidak termasuk di dalam APBD. Iya, betul. Untuk kecamatan. Tapi Iya. kalau kabupaten dilaksanakan. Jadi saya turun bersama Kepling mohon bantuan nih untuk tuku nih. Mohon bantuan. Ya. Tiba-tiba sampai nih ke kuping orang tua. Apa yang kau buat? Jangan kau buat ngada-ngada. Kalau tak sanggup kau tak usah kau jadi lurah. Itu kata. Bukan, ini kami kegiatan untuk agama. Memang sudah ada prosedurnya seperti ini. Mohon bantuannya. Gitu. Nah, itu saya udah habis kalau itu kena rem. Kalau kau tak mampu, udahlah. Banyak kalau ya PR orang tua saya hanya untuk membatasi saya untuk misalnya ini ada tempat maksiat gini-gini. Yuk, sama gini. Inilah banyak masih dipantau orang tua. Makanya saya itu kerja harus maksimal karena ini didikan orang tua masih dalam pantauan orang tua. Salah kau, ini kok. Sama. Kalau Pak izin nih orang tua Pak Feradi ini adalah guru saya nih dulu. Tahu sifat saya kayak mana. Kadang-kadang abang saya datang ke sekolah ini suatu murid terbaik. Iya.
Kalau orang Penghargaan waktu kalau giliran saya kasus saja, nggak pernah di kasus saja. Makanya dulu guru-guru tuh bilang, kok bisa ya, kok jadi ini, kok bisa kok jadi ini. Nggak tahu pun aku pun tak tahu bisa takdirku kayak gini. Suratan seperti ini. Kemudian Pak Camat, ada tidak program yang ingin Pak Camat buat, tapi menurut Pak Camat ini nggak mungkin nih, karena anggaran terlalu besar. Kira-kira ada nggak? Ada Pak Feradi. Saya masih melobi. Saya pengen seperti Bapak Faisal Rizal Manam punya dia kenangan waktu dia meninggal di Kecamatan Babalan, yaitu Tugu Batas Kecamatan Babalan. Iya betul. Ya, saya sudah melobi beberapa perusahaan. Kemarin itu terhambat karena COVID. Saya pengen bangun tugu perbatasan di depan SMA DP ini. Dengan kami itu kan ada tugu, saya ingin panjangkan lagi, ingin selamat datang di Kecamatan Selepan. Ini cita-cita saya, dan kemudian saya banyak sih macam pedagang stiker gitu, yang ada situ. Saya mau, ini juga udah bekerja sama dengan pihak Pertamina. Mereka diberikan satu tempat memang spesial untuk mereka stiker, dan alhamdulillah ini direspon oleh Bapak Nasir, sehingga mereka diberikan tempat satu wadah, dan ini masih dalam proses, dan nantinya di Petrolia itu dijadikan tempat wahana bermain anak-anak dan tempat jualan, dan ini ada beberapa investor yang masuk juga untuk yang di guest house itu mau kita aktifkan kembali. Dan kemudian untuk pertumbuhan ekonomi yang di luar lintas jalan lintas ini, kami juga sudah melobi beberapa dari dinas pariwisata bagaimana yang terminal lama bekas yang pernah kita laksanakan MTQ di situ. Itulah makanya saya buat MTQ di situ, gebrakan awal supaya ini nanti dijadikan lahan tempat ciri khas pangkalan berandan. Jadi jualan pangkalan berandan di situ. Alhamdulillah ini sudah tertampung di APBD. Mohon doanya. Beberapa anggota dewan juga sudah setuju. Dinas Perhubungan memberikan pinjam untuk terminal lama itu dipakai oleh masyarakat untuk perputaran ekonomi yang ada di situ, sehingga nanti ada juga live musiknya, anak-anak bisa bermain di situ semuanya. Itu yang cita-cita saya harus saya sampaikan. Makanya saya bilang saya mau berada di Selepan ini dulu. Selesaikan kerja saya ini. Kalaupun memang mau dipercaya oleh pimpinan, silahkan. Mau pindahkan nggak tahu. Tapi ini dulu yang faktor utama kerja saya. Semoga apa yang diimpikan sama Pak Camat dan juga impian dari masyarakat semoga terkabul ya. Amin ya. Pertanyaan terakhir nih. Nah, ini agak meninggi sedikit pertanyaan ini. Agak tinggi dia tingkatannya. Bapak saya lihat kan kemana aja oke. Olahraga oke. Seni suara juga oke. Kemudian sosial dengan masyarakat juga oke. Banyak teman di Ormas. Ya, banyak teman di Ormas. Banyak juga temannya di OKP juga oke. Pertanyaannya Pak. Jika Pak Camat diusung oleh partai untuk menjadi calon wakil bupati ataupun bupati, kira-kira Pak Camat siap nggak? Ya. Pada intinya, saya tidak mau berpolitik. Saya lebih aman seperti ini. Karena saya nggak mampu gitu dengan Kabupaten Langkat ini cukup luas. Dengan APBD kita yang begitu kecil. Makanya saya bilang, siapapun pimpinannya, ini kue ini sedikit. Ini harus dibagi beberapa. Saya nggak sanggup nanti, saya pun nanti mau jadi seperti ini, saya nggak mampu gitu. Ini yang saya takutkan, saya itu menjadi seorang mau dijadikan ini, saya nggak mampu. Mungkin kedua orang tua saya pun juga tidak mengizinkan. Ya, termasuk banyak beberapa partai sudah mau orang tua saya dijadikan ini, nggak mau. Adik-adik saya diajak seperti ini, nggak mau. Ya, karena memang untuk berpolitik kami untuk ke situ belum sanggup gitu, dan belum mau saat ini belum mau. Baik, jalani saja. Jangan nanti terlalu tinggi jatuh gitu aja. Yang kita takutkan. Karena kan kita lihat ya di Kabupaten Langkat ini ada 2
Ada 2 camat yang lagi sedang viral-viralnya, yang sedang naik daunnya. Yang pertama itu camat kita Silapan, yang kedua ada camat dari Tanjung Pura ya. Itu lagi naik daunnya ini ya. Saya banyak belajar dengan Abang Bang Nawi. Bang Nawi banyak belajar. Oke Pak Camat, satu pesan dong untuk masyarakat Pangkalan Berandan, khususnya di Kecamatan Silapan ini. Apa pesan Pak Camat ini? Ya, pesan saya yang pertama, doakan kami sebagai pelayan masyarakat sehat terus, bisa tetap melayani masyarakat, dan apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, langsung saja bisa kontak saya ataupun datang ke kantor camat. Kami ada suatu ruangan pengaduan pelayanan masyarakat. Kalau memang itu bisa kami bantu, insya Allah kami bantu. Itu yang mau saya, keterbukaan dan tidak ada batas antara masyarakat dan pimpinan kecamatan. Itu yang saya inginkan. Oke, terima kasih Pak Camat atas waktunya ya. Udah banyak kita dicakap-cakap ya. Dan juga buat pemirsa jangan lupa like, comment, and share ya. Di bawah nih mana? Bawah ini apa sini? Sini aja ya. Di bawah ini ya. Terima kasih Pak Camat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Cakap-Cakap. Ahoy!